Gus Ayub. Di daerahku ada seorang yang sangat unik untuk dibicarakan. Gus Ayub namanya. Putra dari seorang kiai yang berkaramah besar. Dikenal dengan panggilan Mbah Kiai Yahya, yang kondang dengan ilmu tasawufnya. Sebagian besar muridnya membawa pulang ilmu yang banyak memberikan manfaat di daerahnya tinggal. Ada yang mendirikan pesantren sendiri, dan itu tidak sedikit. Mendirikan madrasah-madrasah, atau memimpin masyarakat dalam keagamaan, atau minimal menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari karena keberkahan Mbah Kiai Yahya katanya. Setiap tahun Mbah Kiai Yahya menghatamkan kitab-kitab besar di hadapan para santrinya, seperti Mahali, Bukhari Muslim, Khudhori, dan lain-lain. Santri belum diizinkan pulang ke rumah sebelum mengaji Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Bahkan dikatakan orang, sering santri dari pondok lain istilahnya nyepuhkan ilmunya ke hadapan beliau. Gus Ayub, putra bungsu sang Kiai Yahya, paling menjadi sorotan masyarakat setelah ayahandanya meninggal dunia. Memang Gus Ayub orang yang paling banyak berkecimpung di masyarakat, seperti kegiatan pengajian, kegiatan sosial, kegiatan politik, dan sebagainya. Bahkan juga dalam menjaga hubungan antara alumni dan pondok pesantrennya. Dia sering menghadiri kegiatan para alumni meski acara sederhana. Jadi tidak mustahil dia lebih banyak dibicarakan orang-orang, baik yang suka maupun tidak suka. Gus Ayub waktu muda sering menunjukkan kelebihannya, semacam karomah kata orang-orang. Kata Le Asep, seorang tukang ojek di daerahku, wah, kalau bicara tentang Gus Ayub, saya pernah melihatnya sendiri. Suatu di tempat ojek kami, banyak kedatangan tamu-tamu dari pos ojek yang lain. Waktu itu saya takut sekali. Banyak sekali yang mabuk dan mengganggu orang-orang lewat. Dan berita itu sampai ke telinga Gus Ayub. Dan dia pun kerso rawuh ke tempat ojek kami. Tahu tidak bagaimana Gus Ayub menggertak tukang ojek yang pada mabuk di sana? Gus Ayub cuma duduk diam, lalu mengambil satu buah lidi dari sebuah sapu, duduk di hadapan mereka, para pemabuk itu, lalu memotong lidi jadi 4, terus menusukkan lidi itu pada kerikil-kerikil yang ada di hadapannya, seperti membuat sate ayam saja. Semua orang yang melihatnya pun pada bengong keheranan, hanya saling menatap tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Semua seperti terpaku pada tontonan yang ada di hadapannya, seperti terhipnotis. Setelah Gus Ayub menyelesaikan 4 sate kerikilnya, beliau berdiri dan berkata dengan tegas dan penuh wibawa, serta menggetarkan semua hati yang mendengarnya. Saya Ayub Yahya, kalau setelah hari ini masih ada orang yang mabuk di tempat ini, akan saya sate tulang, tangan, dan kakinya.
seperti kerikil-kerikil ini. Kalau ada yang mau, saya akan buktikan sekarang juga. Siapa di antara kalian yang mau pulang tanpa tangan dan kaki? Dan tulang tangan dan kaki saya sate seperti ini. Silakan maju. Dengan menunjukkan 4 sate kerikil yang dipegangnya, yang ditusuk dengan lidi itu. Semua yang mabuk pun tertunduk dan diam. Tidak ada seorang pun yang berani menatapnya. Lalu Gus Ayub yang pada waktu itu sekitar belasan tahun melanjutkan ucapannya. Setelah dilihatnya tidak ada yang menjawab ucapannya. Mulai sekarang jadikan pos ini sebagai pos ojek untuk membantu orang-orang dan untuk mencari nafkah buat kalian. Jangan sekali-kali dijadikan tempat maksiat. Sekarang bubar. Mereka, orang-orang yang pada mabuk, pada bubar. Sedangkan sebagian dari kami yang sebenarnya tidak suka mabuk, tidak suka maksiat, lebih mencintai orang-orang soleh. Melihat keturunan dari Kiai Yahya, kami pun berhamburan menghampirinya dan mencium tangannya, ala barokah, sekaligus mengucapkan terima kasih. Beliau pun lalu pergi setelah mendoakan kami yang masih tinggal. Semoga rezeki jenengan semua banyak dan barokah ya. Kata Pak Yanto, penjual bakso pinggir jalan, pernah suatu hari jalan di depan warung ini dibuat balapan atau apa. Yang jelas anak-anak muda yang kebut-kebutan, kadang 2 motor, kadang 3 motor, membuat saya takut. Pelanggan juga takut. Mendengar suara knalpot yang keras, lalu wes, motor melaju dengan cepatnya. Keesokan harinya, saya dengar-dengar yang menghentikan Gus Ayub. Gus Ayub membengkokkan stang-stang motor para pembalap liar itu, dan mereka berjanji tidak akan melakukan balap liar lagi di jalan ini. Wah, memang hebat Gus Ayub itu. Mungkin ilmu ayahandanya diturunkan semua pada beliau, kata orang-orang. Saya pun sempat berpikiran demikian. Tapi setahu saya ilmu itu didapat dari belajar. Tapi mungkin karena Mbah Yahya seorang wali, jadi menurunkan ilmu untuk anaknya pun tidak mustahil juga. Suatu hari di sebuah musola, saya dengan pembicaraan tentang Gus Ayub yang sekarang ini sudah mengasuh di pondok pesantren sepeninggal ayahandanya. Tentu saja dengan kakak-kakaknya, 6 bersaudara, laki-laki semuanya. Kang Wasis membuka pembicaraan. Tidak semua kiai itu baik loh. Contohnya Gus Ayub itu, dengan wajah sinis. Itu kiai apa? Suka makan uang partai. Dia kan mau jadi pengurus partai politik. Bahkan sampai ke pusat. Berapa saja uang partai yang ia makan. Semua politik itu kotor. Kok dia mau makan? Dia bangun rumah sakit Islam pakai uang Nasrani. Kan tidak berkah mengatasnamakan Islam dengan nama besarnya menggunakan uang non-muslim. Dia mau menerima uang amplop lelang bangunan juga, karena dia pengurus partai politik. Jadi sering dapat jatah loloskan lelang apa itu uang halal.
Terus lembaga pendidikan yang dia bangunkan hanya untuk orang Islam yang kaya raya saja. Kalau orang miskin tidak boleh sekolah di sana. Buktinya bayarnya masuk saja 20 jutaan. Bulanannya 1,5 juta. Sumbangan tanah dan bangunan atau yang dibilang wakaf wajib itu 5 jutaan. Kalau kita gimana mau sekolah di sana? Masih dengan wajah yang sinis dan seperti jengkel. Kang Warjo juga melimpali. Iya, saya juga pernah dengar dari tetangganya yang tidak suka pada Gus Ayub. Katanya, Gus Ayub itu meditnya setengah mati. Rumahnya megah, kendaraannya mewah, punya rumah sakit Islam, punya lembaga pendidikan. Pesantrennya dibangun terus, meluaskan tanahnya terus tiap tahun. Tapi tidak tahu sama tetangganya yang miskin, rumahnya hampir ambruk. Bahkan zakat yang dia keluarkan saja tidak pernah sampai ke saya. Padahal saya tetangganya dekat loh. Dan banyak sekali setelah itu membicarakan Gus Ayub baik yang suka maupun yang tidak suka. Saya sendiri malah jadi bingung. Lah wong kita yang bodoh gak pernah ngaji kok mau menghukumi ulama sekelas Gus Ayub. Tapi namanya orang banyak. Tentu saja banyak juga pendapatnya. Sesuai pendidikan mereka masing-masing, pikirku. Di suatu hari saya duduk dengan beberapa alumni pondok Gus Ayub. Kang Yasin, alumni pondok Gus Ayub yang mengabdikan dirinya mencucikan pakaian keluarga Gus Ayub. Masa khidmah kalau bahasa pesantrennya. Yang saat ini baru merintis pondok pesantren di rumahnya. Ya mungkin baru ada 11 anak laki-laki dan 5 orang yang ngaji ngalong, datang pada waktu ngaji dan pulang setelah selesai ngaji. Kata Kang Yasin, dulu pas khidmah di dalam Gus Ayub pernah mencucikan jas hitamnya. Dan dalam jas itu saya temukan sebuah amplop. Sepertinya berisi uang yang cukup banyak. Tebal sekali. Karena takut kesalahan, saya aturkan sendiri amplop itu tanpa membukanya. Tahu apa yang terjadi ketika saya aturkan amplop itu? Di depan 4 santri yang lain, ada Kang Hamid dari Bengkulu, Kang Yusron dari Batam, Kang Andi dari Jakarta, Kang Sakur dari Pekalongan. Gus Ayub marah besar pada saya. Uang apa itu, Kang? Uang partai? Apa uang pondok? Apa uang umat? Atau apa? Jasnya tadi ditaruh di mana? Hari apa? Jam berapa? Makanya ditandai dulu besok-besok. Uang partai harus dikembalikan ke negara. Uang umat harus kembali ke umat. Uang pondok harus untuk pondok. Udah sana. Dibahas sama Kang Yusron. Jangan sampai salah tempat lagi. Saya takut sekali waktu itu. Gus Ayub itu orangnya sangat hati-hati. Beliau tidak pernah mau makan bukan hasil kerjanya sendiri. Bicara pengajian umum itu katanya uang titipan buat ngaji santri. Jadi buat bangunan pondok. Uang dari partai politik selalu buat partai politik lagi. Bicara orang tua wali santri buat wakaf tanah pesantren. Sedangkan jamuan tamu yang datang
dan keperluan hidup beliau dan keluarganya dari warung kelontong warisan almarhum ayahandanya. Itulah ilmu tasawuf yang diwariskan Mbah Kiai Yahya padanya sebagai pegangan hidupnya. Kata-kata Kang Yasin dengan menghela nafas panjang, seolah menunjukkan kekagumannya pada gurunya. Kang Komar, santri kalong Gus Ayub pun turut bicara. Oh, pantesan. Sewaktu saya sowan, istrinya bilang pada beliau, melaporkan kalau anaknya baru saja menangis, minta jajan. Kemudian dibelikan dengan uang yang ada di atas lemari depan. Lalu beliau marah-marah sekali. Karena uang itu uang pondok katanya. Padahal saya tahu persis amplop berisi uang yang diletakkan di situ adalah bisaroh untuk Gus Ayub dari wali santri sebagai ucapan terima kasih telah mendidik anaknya di pondok. Subhanallah. Kata Kang Salim, alumni pondok Gus Ayub juga, pas saya mau pamitan mukim di rumah, saya tidak berani sowan sendiri. Makanya pas ada teman sebanyak 10 orang, baru saya berani sowan pamitan. Dan saya duduk paling belakang karena takut. Tapi sangat jelas pesan beliau, karena ruang tamunya sangat kecil, hanya 5x4 meter. Pesan beliau yang paling berkesan dan saya ingat sampai sekarang. Ya kang-kang semua, kalau sudah sampai di rumah, bekerjalah yang keras. Cari rezeki yang banyak. Rahmat di Gusti Allah sebanyak-banyaknya. Ojo mikir halal haram. Jangan memikirkan halal haram. Pikirku, wah berarti hidup yang penting kayak kerja keras. Sampar sana sini yang penting kaya. Belum selesai berpikir, Gus Ayub melanjutkan ngendikannya. Kalau santriku hanya mikir halal haram dalam bekerja, apa bedanya dengan masyarakat umum yang belum pernah ngaji di pesantren? Makanya, untuk membedakan, kalian harus memikirkan keberkahan dari rezeki yang kamu dapat untuk kamu, keluargamu, dan masyarakat di sekitarmu. Aku terpaku, terdiam, tertunduk, terasa berat, dan tak berdaya mendengarnya. Ku minum kopi di hadapanku untuk menenangkan hatiku yang serasa habis mendapatkan deburan ombak besar dan keras memukau keras di wajahku. Magelang, 3 Januari 2022.